Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini, tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah, alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa kita, ibadah salat kita dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kemudian salawat dan salam tak lupa marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan kita yang ada ini di dunia ini yang melakukan aktivitas kegiatan dakwah, kegiatan Islam, kegiatan kebaikan kita lakukan, mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada golongan orang-orang yang soleh, orang-orang siddiqin, orang-orang yang solehin, syuhada bersama para anbiya'i di surga kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini, masih membahas tentang kitab Minhajul Muslim, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jaziri rahimahullahu taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita telah membahas ma yustahabbu minas siyam, sebuah amal ibadah yang dianjurkan ketika berpuasa atau hal-hal yang dianjurkan di antaranya berpuasa. Kita sudah membahas beberapa poin tentang sunnah-sunnah atau ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa Arafah, kemudian puasa Asyura dan juga puasa Tasu'a dan beberapa poin yang lainnya. Alhamdulillah kita melanjutkan dalam kitab ini, yaitu mayukrahu minas shaum. Mayukrahu minas shaumi, sesuatu yang dimakruhkan dalam hal-hal atau ibadah yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dimakruhkan dalam ibadah puasa, terutama yaitu puasa-puasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimakruhkan yang pertama adalah siyamu yaumi Arafah liman waqafa biha linahyihi, ya. Artinya puasa di hari Arafah bagi orang yang berwukuf, ya. Orang sementara berwukuf ini adalah dimakruhkan ketika dia melaksanakan puasa. Maksudnya ketika orang melakukan ibadah haji di Arafah, lalu dia melaksanakan ikut puasa Arafah, ini dimakruhkan, ya. Sebagaimana Nabi SAW melarang hal perbuatan tersebut, beliau melarang berpuasa di hari Arafah bagi orang yang dalam kondisi sementara berhaji, yang berkumpul di Arafah. Yang kedua, yang dimakruhkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan puasa, yaitu siyamu yaumil jum'ah munfaridan. Seseorang yang berpuasa di hari Jumat yang dia lakukan hanya seorang diri. Misalkan dia punya pemahaman hanya hari Jumat yang dia lakukan melaksanakan ibadah puasa. Makanya sini adalah puasa-puasa sunnah, ya, di luar daripada bulan Ramadan. Kalau misalkan dalam bulan Ramadan, tentunya kita melakukan ibadah puasa itu selama 1 bulan penuh. Terutama kita mendapatkan hari Jumat. Tapi di luar daripada bulan Ramadan, misalkan seseorang berkeyakinan dia melakukan ibadah puasa yaitu laksanakan pada hari Jumat. Ini sesuatu yang terlarang yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis kata beliau dalam riwayat dalam sebuah sanad
dalam kitab Sahihain, dalam dua kitab Sahihain, Imam Muslim dan Bukhari, yang dicantumkan dalam cetakan kaki dalam kitab ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna yaumal jum'ati idukum falatasumuhu illa antasumu qablahu aw ba'dahu. Kata Nabi, sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya kalian. Maka janganlah kalian itu melakukan ibadah puasa di hari itu, hari Jumat, illa antasumu qablahu aw ba'dahu. Terkecuali kalian berpuasa sebelum hari Jumat atau sesudah hari Jumat. Ini yang dimakruhkan ya. Dimakruhkan bagi seorang itu melakukan ibadah puasa di hari Jumat di luar daripada bulan Ramadan. Yang ketiga itu yang dimakruhkan dalam hal puasa, yaitu ini maksudnya adalah puasa sunnah, jamaah sekalian. Yang ketiga adalah siyamu yaumis sabti munfaridan. Seseorang juga berkeyakinan ingin melaksanakan puasa sunnah di hari Sabtu. Ini juga dimakruhkan ya. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa di hari Sabtu seperti bulan Ramadan sekarang ini, tidak mengapa ya, karena harus berlangsung selama 1 bulan penuh. Tetapi yang dilarang atau dimakruhkan di sini oleh Nabi Muhammad SAW, disepakati oleh para ulama, yaitu seorang itu berkeyakinan hanya berpuasa, ingin melaksanakan puasa sunnah di hari Sabtu. Hadisnya ini adalah saya baca dalam sebuah riwayat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tasumu yaumus sabti illa fima ufturida alaikum. Janganlah kalian itu berpuasa di hari Jumat terkecuali hari itu diwajibkan atas kalian. Berarti kalau hari Jumat kecuali diwajibkan itu berarti hari Sabtu seperti yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, ya. Wa illam yajid ahadukum illa laha'a ya inabin au audu syajarati falayam dukhu ya falayam dukhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu terkecuali hari itu telah diwajibkan bagi kalian. Wa illam ya, dan jika saja seseorang tidak mendapatkan sesuatu, misalkan untuk dia harus berbuka, illa laha inabin ya, terkecuali kulit kayu au di syajarati atau ranting kayu, kata Nabi, fala yamdukhu, hendaklah dia mengunyah ranting atau kulit anggur yang dia dapat pada hari itu. Artinya ini sangat tegas ya, kalau seorang itu berpuasa di hari Sabtu, berkeyakinannya, kata Nabi, hendaklah dia berbuka ya, hendaklah dia berbuka. Walaupun tidak ada makanan di situ, apa yang bisa dia mengunyah, membatalkan puasa hari Sabtu, silakan ya. Bahkan kata Nabi mempertegas ini, walaupun tidak ada makanan, kulit kayu pun ya, kulit kayu atau ranting pohon pun dia harus mengunyahnya untuk menandakan bahwa dia tidak boleh melakukan ibadah puasa di hari Sabtu. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-karahatu fi siyami hadil ayyam karahatu tanzihi wa mayali karahatuhu karahatu tahrim. Makruh ya, makruh berpuasa di hari-hari tersebut, makruh pula untuk mensucikan hari-hari itu, dan sesuatu yang dimakruhkan makruh pula pada hari itu terlarang untuk melakukannya. Yang pertama itu yang dimakruhkan sampai bahkan terlarang untuk kita melakukan ibadah puasa yang ditulis oleh para ulama, diantaranya adalah al-wisal, wa huwa musalatu shaumi yaumain fa aktsara bila iftar. Seseorang itu dia berpuasa dengan puasa wisal, artinya dia menyambungkan puasanya sampai 2 hari atau lebih daripada itu tanpa dia berbuka. Misalnya seorang itu dia berpuasa pada hari ini, dia tidak mau berbuka. Misalnya seorang berpuasa Ramadan, saya kepingin mau berpuasa Ramadan ini, saya tidak mau berbuka selama sore, besoknya dan besoknya saya tidak mau berbuka. Ini adalah perbuatan terlarang. Karena Rasulullah menganjurkan puasa Ramadan
Ya, mulai dari matahari terbit di ufuk timur, ya berbenang putih, sampai dengan kita berbuka melihat seperti benang-benang merah. Ya. Itu dianjurkan. Kita berbuka harus kita makan, minum, ya, atau kita melakukan hal aktivitas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita menyambungkan puasa tersebut, puasa Ramadan, sampai 2 hari, 3 hari baru kita berbuka, maka perbuatan yang terlarang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tuwasilu, janganlah sama sekali kalian itu menyambungkan puasa itu tanpa berbuka. Dalam riwayat lain kata Nabi, iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal. Hati-hati kalian daripada melakukan puasa wisal. Bahkan di dalam agama kita, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Quran itu, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Jangan la taqtulu, jangan membunuh diri kalian. Membunuh diri kalian memaksakan diri. Artinya berkeyakinan puasa harus tidak usah berbuka pada hari ini, atau dengan sengaja tidak mau makan sahur, ya. Kemudian mempertahankan diri adalah sebuah keyakinan supaya dapat ilmu kebal, bisa berjalan di atas air, bisa terangkat di atas awan. Ada orang berkeyakinan yang seperti ini adalah perbuatan mendekati kepada kesyirikan dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk dalam perbuatan yang bid'ah, perbuatan dilarang oleh agama kita. Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Saat melakukan suatu perkara ibadah yang tidak contoh dari kami, maka perbuatan itu dia tertolak. Yang kedua, perbuatan yang makruh pula, yang mendekati makruh sampai mendekati terlarang keharamannya, yaitu adalah shaumu yaumi syak wa huwa yaumu 30 min Sya'ban. Ini juga sering terjadi fenomena tentang perdebatan pandangan ketika penentuan satu Ramadan, ya. Ada orang berkeyakinan tanpa menunggu pemerintah, atau juga dia berpuasa lebih awal, ya, tanpa ada beberapa penentuan, baik ormas yang menentukan hari ilmu hisab, ada juga ormas yang menentukan ikut penetapan dalam satu hilal, ya. Kalau saya secara pribadi mengikuti penetapan dalam hal tentang ilmu hisab dan ru'yah, ya. Tetapi ada orang berkeyakinan dia mendahului daripada keputusan pendahuluan daripada penentuan perhitungan bulan yang sahih dan juga penetapan pemerintah. Ada orang misalkan satu ormas sudah menetapkan satu Ramadan misalkan besok. Kemudian dari pihak pemerintah menentukan satu hilal, tunggu sidang itsbat. Ada kadang-kadang perselisihan dalam satu hari, tapi ada sebuah keyakinan dia mendahului, ya, mendahului bahkan 2 hari, mendahului melakukan ibadah puasa lebih awal, ya. Melakukan ibadah puasa 2 hari sebelumnya, baru mengikuti bersamaan dengan pemerintah dengan ormas yang lainnya. Ini juga keliru, ya. Sehingga Nabi mengatakan itu shaum yaum syakki wa huwa yaumul 30 min Sya'ban. Jangan kita berpuasa di hari meragukan, ya. Meragukan yaitu puasa masih dalam 30 hari bulan Sya'ban, kita sudah melakukan ibadah puasa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, man shoma yauma syakki faqad asa Aba Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang dia masih ragu-ragu ketika itu, maka dia telah bermaksiat kepada Aba Qasim. Bermaksud Aba Qasim ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya. Yang ketiga yaitu sesuatu yang makruh sampai terlarang juga, shaumud dahri, ya. Huwa shaumu sanati kulliha bila fitrin fiha. Seseorang berpuasa setahun penuh, ya. Puasa dahri, setahun penuh dia berpuasa tanpa dia berbuka, ya. Dia berbuka ketika dia menjalankan ibadah puasa tersebut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan juga dalam juga riwayat Imam Muhammad dalam kitabnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
La shama man shama abada, ya. Tidak ada puasa orang melakukan puasa selamanya, ya. Kemudian perkataan beliau, man shamal abada fala shama wala aftara. Barang siapa yang berpuasa selamanya, maka dia tidak berpuasa dan juga tidak berbuka. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang memang ada sebagian orang, ada sebuah keyakinan di mungkin belahan bumi, masyarakat luar atau masyarakat di mana saja berpemahaman, berkeyakinan mungkin lebih puasa 1 bulan penuh itu menurut dia baik. Para pendengar yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa poin ini saya mengajak kepada diri saya pribadi, marilah kita ini beragama mengikuti daripada tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengikuti daripada tuntunan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dalam sebuah perbuatan ibadah, jangan kita lakukan sekalipun niat kita tuh bagus, sekalipun niat kita baik. Tapi kalau tidak ada tuntunan, tidak ada riwayat, jangan kita buat, ya. Misalkan orang mau berkeyakinan seperti tadi, ya. Dia puasa 1 tahun penuh, ya, menurut dia bagus. Tapi tidak ada dalilnya seperti itu, maka menyiksa diri. Yang keempat ini juga sangat penting bagi kita. Yang makruh dan mendekati keharaman adalah shaumul mar'ati bila idni zaujiha wa huwa hadirun. Seorang wanita berpuasa tanpa ada izin suaminya. Ini sering terjadi, ya. Sering terjadi bagi dalam rumah tangga. Ada istri ingin berpuasa menurut sesuka dia, ya. Harus izin suaminya dulu dong. Jangan sampai ada sesuatu hal yang suami butuhkan daripada istrinya sehingga istri dalam kondisi puasa. Ini membuat murka dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus izin pada suaminya dulu. Kalau suami mengizinkan, silakan dia melakukan ibadah puasa. Kalau tidak mengizinkan, jangan dilakukan, ya. Sekalipun niat itu baik menurut dia. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, la tasamil mar'atu yawman wahidan wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi illa Ramadan. Jangan juga seorang wanita, ya, muslimah itu melakukan ibadah puasa 1 hari, ya, dan suaminya menyaksikan akan hal itu, ya, kecuali dengan izin suaminya, kecuali pada bulan Ramadan, ya. Jadi kalau bulan Ramadan tanpa suami tidak mengizinkan, istri harus dia berpuasa. Kalau suami melarang jangan berpuasa pada bulan Ramadan, maka suami telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali ada hal tertentu yang mudarat. Misalkan istri dalam kondisi berpenyakit, ya, dalam kondisi fisiknya tidak mampu, kemudian suaminya melarang akan hal jangan berpuasa, maka itu dibolehkan karena kondisi darurat. Nanti istri bisa menggantikan pada hari-hari yang lainnya, atau dia membayar fidyah ketika dalam kondisi-kondisi yang dia fisiknya tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah puasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita akan menyambungkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas di hati saya pribadi. Kemudian saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.